Clara baru saja kembali dari perjalanan bisnis yang melelahkan di Eropa. Penerbangan panjang dan negosiasi yang intens telah menguras energinya, namun ada sedikit kelegaan saat pesawat mendarat di Jakarta. Dia merindukan kenyamanan rumahnya, meskipun kesepian sering kali menyambutnya di sana. Saat dia berjalan melalui terminal bandara yang ramai, matanya mencari sosok yang selalu membuatnya merasa aman dan tenang, Bram, sopir pribadinya. Bram berdiri di dekat pintu kedatangan, memegang papan nama dengan nama Clara tercetak rapi di atasnya. Dia mengenakan seragam sopir berwarna gelap yang selalu tampak pas di tubuhnya yang tegap. Rambutnya yang hitam legam tertata rapi, dan matanya yang coklat tua memancarkan kehangatan dan perhatian. Clara selalu terpesona oleh ketenangan Bram, sebuah kualitas yang sangat kontras dengan kehidupannya yang penuh tekanan. Saat mata mereka bertemu, Bram memberikan senyum kecil namun tulus. Senyum itu selalu berhasil membuat hati Clara berdesir. Dia mendekat dan menyapanya dengan suara yang sedikit serak karena kelelahan. "Selamat datang kembali, Bu Clara. Bagaimana penerbangannya?" "Melelahkan, Bram." "Terima kasih sudah menjemput," jawab Clara sambil menyerahkan kopernya. Bram mengambil koper itu dengan sigap dan membawanya menuju mobil yang sudah menunggu di luar. Di dalam mobil, suasana terasa canggung namun penuh daya tarik. Clara duduk di kursi belakang, mencoba merilekskan otot-ototnya yang tegang. Bram menyalakan mesin dan melaju meninggalkan bandara. Lampu-lampu kota yang gemerlapan melintas di luar jendela, menciptakan bayangan yang menari-nari di wajah Clara. Clara memperhatikan Bram melalui kaca spion. Dia menyadari betapa tampannya pria itu. Garis rahangnya tegas, hidungnya mancung, dan bibirnya penuh dan sensual. Dia mencoba mengalihkan pandangannya, merasa tidak pantas mengagumi Bram seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah majikannya, dan Bram adalah karyawannya. Ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Namun, pikirannya terus kembali kepada Bram. Dia mengingat bagaimana Bram selalu ada untuknya, siap membantunya kapan saja dan di mana saja. Dia selalu sabar, sopan, dan penuh perhatian. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengerti dirinya, meskipun mereka tidak pernah membicarakan hal-hal pribadi. "Apakah ada sesuatu yang ingin Anda dengarkan, Bu Clara?" tanya Bram, memecah keheningan. Clara tersentak kaget. "Ah, tidak, terima kasih, Bram. Saya hanya sedikit lelah," jawabnya. "Baik, Bu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu saya," kata Bram dengan nada lembut. Clara mengangguk dan memejamkan mata. Dia mencoba untuk tidur, tetapi pikirannya terlalu kacau. Dia merasa bersalah karena telah membiarkan perasaannya terhadap Bram berkembang. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak mungkin, tetapi dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk menginginkan Bram. Mereka tiba di rumah Clara. Bram memarkir mobil di garasi megah yang menjadi ciri khas rumah mewah itu. Garasi itu cukup besar untuk menampung beberapa mobil, tetapi hanya ada satu mobil yang terparkir di sana, mobil sport merah milik Clara. Garasi itu selalu tampak kosong dan sunyi, mencerminkan kesepian yang dirasakan Clara di dalam rumahnya. Saat Bram membukakan pintu untuk Clara, dia mengucapkan terima kasih dengan senyum tipis. "Apakah Anda ingin masuk untuk minum kopi, Bram? Saya merasa tidak enak membiarkan Anda pulang setelah perjalanan panjang ini," tawar Clara. Bram tampak terkejut dengan tawaran itu. "Apakah Anda yakin, Bu Clara?" "Saya tidak ingin merepotkan Anda," jawabnya. "Tidak sama sekali. Saya justru akan senang jika Anda menemani saya," kata Clara dengan nada yang lebih tegas. Bram mengangguk setuju. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah yang mewah namun terasa dingin. Clara membawa Bram ke dapur yang modern dan minimalis. Dia membuatkan kopi untuk mereka berdua,
sementara Bram duduk di meja bar dengan tenang. Di dapur yang remang-remang, mereka terlibat dalam percakapan yang lebih pribadi. Clara mengungkapkan kekhawatirannya tentang kesepian dan tekanan pekerjaan. Dia bercerita tentang bagaimana dia harus selalu tampil kuat dan sukses di depan orang lain, padahal sebenarnya dia merasa rapuh dan kesepian. Bram mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan yang tulus. Dia tidak menghakimi atau mengkritik Clara. Dia hanya mendengarkan dan mencoba memahami perasaannya. Clara merasa lega bisa berbagi bebannya dengan seseorang yang dia percayai. "Terima kasih, Bram. Anda selalu tahu bagaimana membuat saya merasa lebih baik," kata Clara dengan suara yang tulus. "Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian, Bu Clara." "Saya selalu ada untuk Anda," jawab Bram dengan tatapan yang intens. Saat Clara mengantar Bram ke pintu, tatapan mereka bertemu. Ada keheningan yang memabukkan di antara mereka. Clara merasakan dorongan untuk menyentuh Bram, untuk merasakan kehangatan tubuhnya. Dia ingin memeluknya, menciumnya, dan mengatakan kepadanya betapa dia mencintainya. Namun, dia menahan diri. Dia tahu bahwa itu adalah kesalahan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terbawa oleh perasaannya. Dia harus menjaga jarak dan menghormati batasan yang ada di antara mereka. Bram mengucapkan selamat malam dan pergi, meninggalkan Clara dengan perasaan campur aduk antara keinginan dan kebingungan. Dia berdiri di depan pintu untuk beberapa saat, menatap punggung Bram yang menjauh. Dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta pada sopirnya, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sebelum masuk, Clara menengadah ke langit malam. Bulan bersinar terang, menerangi garasi megah dan rumah mewah di sekitarnya. Dia merasa seperti seorang tahanan di dalam sangkar emasnya sendiri. Dia memiliki segalanya yang diinginkan orang lain, kekayaan, kekuasaan, dan kecantikan. Namun, dia tidak memiliki satu hal yang paling penting, cinta. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah malam pertemuan di dapur. Clara dan Bram semakin sering menghabiskan waktu bersama, meskipun dalam batasan hubungan profesional. Bram menjadi tempat Clara berkeluh kesah tentang tekanan pekerjaannya, masalah dengan rekan bisnis, dan kekecewaan dalam kehidupan sosialnya. Dia selalu siap mendengarkan dengan sabar dan memberikan nasihat yang bijaksana. Clara merasa nyaman dan aman berada di dekat Bram, seolah dia adalah pelindungnya. Namun, di balik kenyamanan itu, ada ketegangan yang semakin meningkat. Clara tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Bram. Setiap kali mereka berdekatan, dia merasakan aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Tatapan mereka seringkali bertemu, menciptakan momen-momen hening yang penuh dengan hasrat terpendam. Clara tahu bahwa dia sedang bermain api, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Suatu sore, Clara merasa sangat tegang setelah menghadiri rapat yang alot. Pundaknya terasa kaku dan sakit. Saat Bram mengantarnya pulang, Clara meminta Bram untuk memijat pundaknya. "Bram, bisakah kamu memijat pundakku sebentar?" "Aku merasa sangat tegang," pinta Clara dengan suara yang sedikit gemetar. Bram tampak ragu-ragu. "Apakah Anda yakin, Bu Clara?" "Saya tidak ingin lancang," jawabnya. "Tidak apa-apa, Bram. Aku percaya padamu," kata Clara dengan nada yang meyakinkan. Bram memarkir mobil di garasi megah seperti biasa. Garasi itu tampak lebih sunyi dari biasanya, seolah menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Mereka berdua turun dari mobil dan masuk ke dalam garasi. Clara berdiri di depan mobil, membelakangi Bram. Dia mengangkat rambutnya dan membiarkan Bram menyentuh pundaknya. Sentuhan Bram terasa lembut namun kuat. Jari-jarinya yang terlatih memijat otot-otot Clara dengan gerakan yang terampil. Clara merasakan aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia menutup mata dan menikmati setiap sentuhan Bram.
Dia merasa seolah-olah semua beban dan tekanan yang selama ini membebani dirinya menghilang seketika. "Apakah ini terasa lebih baik, Bu Clara?" tanya Bram dengan suara yang lembut. "Ya, Bram." "Terima kasih banyak," jawab Clara dengan suara yang bergetar. Bram terus memijat pundak Clara dengan gerakan yang semakin intens. Dia merasakan kehangatan kulit Clara di bawah jari-jarinya. Dia tahu bahwa dia sedang bermain api, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Dia ingin menyentuh Clara lebih dari sekadar memijat pundaknya. Dia ingin memeluknya, menciumnya, dan mengatakan kepadanya betapa dia mencintainya. Clara merasakan hasrat yang sama. Dia ingin berbalik dan memeluk Bram erat-erat. Dia ingin merasakan bibirnya di bibirnya. Dia ingin melupakan semua batasan dan larangan yang ada di antara mereka. Tiba-tiba, telepon Clara berdering. Dia tersentak kaget dan menjauh dari Bram. Dia meraih teleponnya dan melihat nama rekan bisnisnya tertera di layar. Dia menghela napas panjang dan menjawab telepon dengan nada bicara yang formal. "Halo, selamat sore." "Ada apa?" tanya Clara. Bram mundur selangkah dan mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Dia tahu bahwa momen itu telah hilang. Dia tahu bahwa dia tidak seharusnya membiarkan dirinya terbawa oleh perasaannya. Dia harus menjaga jarak dan menghormati batasan yang ada di antara mereka. Clara berbicara di telepon selama beberapa menit. Dia membahas masalah bisnis yang rumit dengan rekan bisnisnya. Dia mencoba untuk tetap fokus, tetapi pikirannya terus kembali kepada Bram. Dia merasa bersalah karena telah melanggar batasan profesional. Dia merasa bersalah karena telah membiarkan Bram menyentuhnya. Setelah selesai berbicara di telepon, Clara menghela napas panjang dan mematikan teleponnya. Dia berbalik menghadap Bram dan meminta maaf. "Maafkan aku, Bram. Aku harus pergi sekarang. Ada urusan yang harus aku selesaikan," kata Clara dengan nada yang menyesal. Bram mengangguk dan mencoba menyembunyikan kekecewaannya. "Tidak apa-apa, Bu Clara." "Saya mengerti," jawabnya. Clara berjalan menuju pintu rumahnya dengan langkah yang berat. Dia merasa bersalah dan bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus membuat keputusan. Sebelum masuk ke dalam rumah, Clara berbalik dan menatap Bram. Dia melihat ekspresi sedih di wajahnya. Dia merasa kasihan pada Bram. Dia tahu bahwa dia telah menyakiti perasaannya. "Bram," panggil Clara dengan suara yang lembut. Bram mengangkat kepalanya dan menatap Clara dengan tatapan yang penuh harap. "Terima kasih untuk pijatannya. Aku merasa jauh lebih baik sekarang," kata Clara dengan senyum tipis. Bram membalas senyum Clara dengan senyum yang lebih lebar. "Sama-sama, Bu Clara." "Kapan saja," jawabnya. Clara berbalik dan masuk ke dalam rumah. Dia menutup pintu dan bersandar di sana untuk beberapa saat. Dia merasa lelah dan bingung. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di luar, Bram berdiri di garasi megah yang sunyi. Dia menatap pintu rumah Clara dengan tatapan yang penuh kerinduan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memiliki Clara. Dia tahu bahwa dia harus melupakan perasaannya. Tetapi, dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk mencintai Clara. Dia adalah kekasih bayangannya, dan dia akan selalu mencintainya dari jauh. Setelah kejadian di garasi, Clara dan Bram menjaga jarak. Clara merasa bersalah dan malu atas tindakannya. Dia tahu bahwa dia telah melanggar batasan profesional dan membahayakan hubungan mereka. Dia mencoba untuk menghindari Bram sebisa mungkin, tetapi itu sulit karena Bram adalah sopir pribadinya. Bram juga merasa canggung dan tidak nyaman. Dia tahu bahwa dia telah melewati batas dan membuat Clara tidak nyaman.
Dia mencoba untuk bersikap profesional dan menjaga jarak, tetapi dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk memikirkan Clara. Dia merindukan percakapan mereka, senyumnya, dan sentuhannya. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota Jakarta. Clara terjebak di kantor karena harus menyelesaikan laporan keuangan yang mendesak. Dia sudah mencoba menghubungi Bram, tetapi teleponnya tidak aktif. Dia merasa cemas dan khawatir. Dia tidak suka mengemudi sendiri dalam cuaca buruk, terutama di malam hari. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dia melihat nama Bram tertera di layar. Dia mengangkat telepon dengan cepat. "Bram, kamu di mana?" "Aku terjebak di kantor," kata Clara dengan nada lega. "Saya sudah di depan kantor Anda, Bu Clara." "Maaf, tadi saya ada sedikit urusan mendadak," jawab Bram dengan nada menyesal. Clara menghela napas lega. "Terima kasih, Bram. Aku akan segera turun," kata Clara. Clara membereskan barang-barangnya dan bergegas turun ke lobi kantor. Dia melihat Bram berdiri di depan pintu masuk, memegang payung besar. Dia tersenyum padanya, dan Clara membalas senyumnya dengan senyum yang lebih lebar. Mereka berjalan menuju mobil di tengah hujan deras. Bram melindungi Clara dengan payungnya, memastikan dia tidak basah. Di dalam mobil, suasana terasa tegang dan canggung. Clara dan Bram tidak saling berbicara. Mereka hanya mendengarkan suara hujan yang menghantam atap mobil. Saat mereka tiba di garasi megah, Clara tidak langsung turun dari mobil. Dia menatap Bram dengan mata berkaca-kaca. Dia merasa bersalah karena telah menjauhi Bram. Dia merasa kasihan karena telah menyakiti perasaannya. "Bram," panggil Clara dengan suara yang bergetar. Bram menoleh dan menatap Clara dengan tatapan yang penuh tanya. "Aku minta maaf," kata Clara dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Untuk apa, Bu Clara?" tanya Bram dengan nada bingung. "Untuk semuanya. Untuk menjauhimu, untuk membuatmu tidak nyaman, untuk membuatmu merasa bersalah," jawab Clara dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Bram terkejut mendengar pengakuan Clara. Dia tidak menyangka Clara akan meminta maaf padanya. Dia pikir Clara membencinya karena telah melanggar batasan profesional. "Bu Clara, Anda tidak perlu meminta maaf. Saya yang seharusnya minta maaf. Saya yang telah melewati batas," kata Bram dengan nada menyesal. "Tidak, Bram. Aku juga merasakan hal yang sama," kata Clara dengan suara yang semakin bergetar. Bram terkejut mendengar pengakuan Clara. Dia tidak percaya bahwa Clara juga merasakan ketertarikan yang sama dengannya. Dia pikir dia hanya bertepuk sebelah tangan. "Apa maksud Anda, Bu Clara?" tanya Bram dengan nada yang penuh harap. Clara menghela napas panjang dan menatap Bram dengan tatapan yang jujur. "Aku mencintaimu, Bram," kata Clara dengan suara yang tegas. Bram terkejut mendengar pengakuan Clara. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menatap Clara dengan tatapan yang tidak percaya. "Aku tahu ini salah. Aku tahu ini tidak mungkin. Tapi, aku tidak bisa menghentikan perasaanku. Aku mencintaimu lebih dari apapun," kata Clara dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Bram meraih tangan Clara dan menggenggamnya erat. Dia merasakan kehangatan tangan Clara di tangannya. Dia menatap Clara dengan tatapan yang penuh cinta. "Aku juga mencintaimu, Clara," kata Bram dengan suara yang lembut. Clara terkejut mendengar pengakuan Bram. Dia tidak menyangka Bram juga mencintainya. Dia pikir dia hanya bertepuk sebelah tangan. "Benarkah?" tanya Clara dengan nada yang tidak percaya. "Ya, Clara. Aku mencintaimu sejak pertama kali aku melihatmu. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini tidak mungkin. Tapi, aku tidak bisa menghentikan perasaanku,"
jawab Bram dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Clara dan Bram saling menatap dengan tatapan yang penuh cinta. Mereka melupakan semua batasan dan larangan yang ada di antara mereka. Mereka hanya merasakan cinta yang tulus dan mendalam. Di tengah hujan yang deras, di dalam garasi megah yang sunyi, Clara dan Bram saling mengungkapkan perasaan yang terpendam selama ini. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak tahu apakah mereka akan bisa bersama. Tapi, mereka tahu bahwa mereka saling mencintai, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Bram mendekatkan wajahnya ke wajah Clara. Dia menatap bibir Clara dengan tatapan yang penuh hasrat. Clara menutup matanya dan menunggu ciuman Bram.